Shalom teman-teman, bagaimana kabar kalian hari ini? Kita bersyukur kepada Tuhan untuk kesempatan yang Dia berikan bagi kita untuk beribadah, sekalipun kita beribadah dari rumah masing-masing. Mari kita siapkan hati kita untuk beribadah, kita bersaat teduh. Saat teduh dimulai. Saat teduh selesai. Teman-teman yang saya kasih di dalam Tuhan, kita bersyukur untuk kasih setia dan penyertaan Tuhan di dalam kehidupan kita. Kalau kita boleh ada sampai hari ini, itu semua hanya karena kasih setia Tuhan. Mari saat ini kita memuji Tuhan, kita mengagungkan namanya. Kita menyanyikan pujian, Tuhanku Maha Besar. Tuhanku Maha Besar, Tuhanku Maha Kuasa, Raja segala raja. Dia takkan tergoyahkan, Dia takkan terkalahkan, Dia hidup dan berkuasa. Serukan namanya, Yesus Tuhan Raja, segala kuasa tunduk dalam namanya. Dia luar biasa, perkasa mulia, Yesus nama di atas segala nama. Tuhanku Maha Besar, Tuhanku Maha Kuasa, Raja segala raja. Dia takkan tergoyahkan, Dia takkan terkalahkan, Dia hidup dan berkuasa. Serukan namanya, Yesus Tuhan Raja, segala kuasa tunduk dalam namanya. Dia luar biasa, perkasa mulia, Yesus nama di atas segala nama. Yesus nama di atas segala nama. Teman-teman, mari kita berdoa. Bapa di surga, di hari ini kami sungguh bersyukur untuk kesempatan yang Engkau berikan bagi kami untuk boleh beribadah. Kami bersyukur sekalipun di tengah-tengah pandemi, Engkau berikan kami waktu untuk boleh ada dalam persekutuan, memuji dan memuliakan nama Tuhan. Bapa, berkenanlah Engkau memberkati kami dalam persekutuan di saat ini, agar kiranya nama-Mu saja yang kami puji dan kami muliakan. Engkau berkati listrik dan semua fasilitas yang kami pakai, agar dapat mendukung persekutuan kami di saat ini. Kami menyerahkan waktu ini ke dalam tangan-Mu Tuhan, berkati kami, berikan kami hati yang siap untuk bersekutu, beribadah kepada Tuhan. Demi nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin. Teman-teman yang saya kasihi dalam Tuhan, mari saat ini kita siapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita nyanyikan pujian Tiada yang Lain.
Sekalipun dagingku lenyap, hatiku lelah tak berdaya. Ku sembah Engkau, Allah yang perkasa. Ku sanjung tinggi nama-Mu di hidupku, Tuhan, tiada yang lain. Hanya Kau satu di hatiku. Selain Kau tiada yang lain, hanya Kau milikku di surga. Sekalipun dagingku lenyap, hatiku lelah tak berdaya. Ku sembah Engkau, Allah yang perkasa. Ku sanjung tinggi nama-Mu di hidupku, Tuhan, tiada yang lain. Hanya Kau satu di hatiku. Ku sembah Engkau, Allah yang perkasa. Ku sanjung tinggi nama-Mu di hidupku, Tuhan, tiada yang lain. Hanya Kau satu di hatiku. Hanya Kau satu di hatiku. Kita tundukkan kepala. Tuhan, selain Engkau tiada yang lain. Biarlah seperti pujian yang kami nyanyikan pagi hari ini di Jayapura, kami memuji nama-Mu Tuhan, dan biarlah ini menjadi doa dan kerinduan kami, bahwasannya kami ingin setia dan dengar-dengaran akan kebenaran firman-Mu. Tolong setiap kami Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara, tema yang diberikan kepada saya hari ini adalah kembali pada kertas putih. Coba saudara tuliskan di kolom chat, apa satu kata yang terlintas di benak Bapak Ibu, teman-teman ya, ketika melihat kertas putih. Coba tuliskan di kolom chat satu kata saja yang terlintas di benak teman-teman ketika melihat kertas putih. Di sini ada love, waduh, titik, bersih, ada polos, bersih. Oke, ada apa lagi? Coba kita lihat ya. Kosong, menarik. Kertas, ya betul sih kertas ya. Oke, polos, bersih. Kosong, bersih. Oke, bersih. Saudara, satu kata yang memang terlintas di benak kita ketika kita melihat kertas putih ya betul kosong, bersih, bebas, menarik, buku. Menarik. Ada lagi yang tuliskan, silakan. Oke. Ada lagi cinta, waduh, tulisan. Oke, menarik. Dari tema kita kembali pada kertas putih, mari kita lihat keterkaitannya dengan kita punya iman di dalam Kristus Yesus. Saudara tadi sudah katakan kertas putih itu kosong, putih, bersih gitu ya. Nah, banyak sekali pandangan yang bilang manusia itu ketika lahir seperti kertas putih. Betul enggak? Coba kasih saya jempol kalau saudara merasa itu pernah mendengar pandangan seperti itu. Manusia pada waktu lahir itu seperti kertas putih yang bersih. Pernah dengar enggak?
Oke, ya Pak Junihar, manggut ya. Saudara Junihar, halo, manggut-manggut. Betul ya. Sering kita dengar, kalau manusia, bayi yang lahir itu seperti kertas putih, masih putih, bersih, suci. Tapi benar nggak seperti itu? Mari kita lihat bersama-sama. Masalahnya, pada waktu kita lahir, saudara, kita tidak seperti kertas putih, seperti yang biasa kita dengar. Kenapa, saudara? Karena di dalam Kejadian pasal 3 dikatakan manusia jatuh dalam dosa. Di dalam kata lain, kita itu lahir sudah punya ya natur orang berdosa. Kenapa saudara ya? Karena kita keturunan orang berdosa. Saudara, ilustrasi yang sering saya pakai, mungkin saudara pernah sering dengar ya, ketika manusia lahir, dia tidak seperti kertas putih. Kenapa? Karena dia adalah keturunan orang berdosa, maka dia lahir dengan sebuah status orang berdosa. Dan ada natur keberdosaan di dalam dirinya. Roma 3 ayat 10 katakan tidak ada yang benar, seorang pun tidak. Semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Saudara, ini perlu sekali kita pahami bahwa ketika kita lahir tidak seperti kertas putih. Contohnya gini, saudara ya. Saudara, kalau misalkan lihat kelinci, ya kelinci, waktu kelinci bisa beranak itu, anaknya disebut apa, saudara? Anak kelinci kan? Ayam, ya anak ayam. Beruang, ya anak beruang. Macan, anak macan. Singa, melahirkan anak, ya anak singa. Saudara, ini gambarannya seperti manusia ya. Waktu saya punya anak, saya melahirkan anak, maka saudara sebut anak saya sebagai anak apa? Anak monyet, anak ayam, atau anak manusia? Oki adalah manusia, maka ketika saya melahirkan anak, anak saya biasa akan disebut anak manusia, saudara ya. Nah, ini gambarannya sama, saudara. Ketika kita lahir tidak seperti kertas putih. Kenapa? Karena kita adalah keturunan orang berdosa, maka nenek moyang kita orang berdosa, maka kita adalah keturunannya disebut juga orang berdosa. Di sini ada status yang melekat di dalam diri kita. Kita adalah orang yang sudah jatuh di dalam dosa karena kita keturunan Adam dan Hawa yang mereka adalah orang yang sudah jatuh di dalam dosa. Nah, ini membuat status kita itu tidak seperti kertas kosong. Bahkan saya sering mendengar ada pandangan seperti ini, saudara ya. Kalau seorang anak, seseorang itu berbuat dosa karena faktor lingkungannya. Jadi sebenarnya dia lahir katanya seperti kertas putih, masih putih bersih. Tapi pada waktu lingkungannya itu buruk, lingkungannya itu tidak mengajarkan hal-hal yang benar, maka dia jadi ikut tercemar. Saudara, saya pada waktu mengajar TK, saudara, ada seorang ibu datang kepada saya. Anaknya masih kecil sekali ya. Anaknya usia 3,5 tahun ya, itu playgroup. Dia bilang begini, Miss Ovi, saya bingung anak saya kok masih kecil sudah bisa berbuat dosa, kok sudah tahu dosa, kok bisa berbohong ya? Dari mana dia tahu? Nah, dia bilang, padahal saya orang tuanya nggak pernah ngajarin, kami juga nggak pernah bohong gitu kan. Lalu saya katakan sama ibu tersebut, Bu, pada waktu seorang anak lahir brojol gitu ya saudara ya, dia sudah memiliki status orang berdosa. Jadi pada waktu dia bertumbuh, kita tidak perlu ngajari dia dosa. Kenapa? Karena ada di dalam dirinya. Benih dosa ada dalam dirinya sehingga nggak usah diajari bohong, otomatis dia bisa. Karena bawaannya ada. Karena dia adalah orang berdosa. Jadi jangan heran kalau kita lihat anak-anak kecil kok pinter ya, kok dia bisa bohong ya. Siapa yang ngajarin? Oke, mungkin dia meniru melihat lingkungannya orang-orang dewasa di sekitarnya. Tetapi saudara, dosa itu nggak usah diajar-ajarin. Kenapa? Karena dia bisa muncul dengan sendirinya, ada gambaran di dalam diri kita. Nah, saudara, menarik sekali. Hal ini perlu kita tekankan dan kita sadari bahwa status kita adalah orang berdosa karena keturunan orang berdosa. Adam dan Hawa jatuh dalam dosa, maka kita adalah orang berdosa. Jadi
sinful nature ada di dalam diri kita. Kita mewarisi ya, kerap nature and status tersebut. Akibat yang ditimbulkan oleh dosa adalah kematian, keterpisahan relasi dengan Tuhan. Makanya akibat dosa itu membuat kita benar-benar terpisah jauh dengan Allah dan tidak mampu, di sini dikatakan, kita mencari Allah. Kenapa? Tidak ada seorang pun yang berakal budi, tidak ada seorang pun yang sungguh-sungguh mencari Allah. Karena keterpisahan itu, saudara, ada jurang pemisah di antara kita. Jadi mari kita melihat bagaimana keseriusan dosa, ya. Orang bilang dosa, ya untuk bagaimana kita terpisah dengan Allah, maka supaya kita sampai kepada Allah, ya kita dunia pakai konsep timbangan ya. Nanti ditimbang-timbang supaya kita bisa masuk surga gitu ya. Ditimbang mana perbuatan baiknya, mana perbuatan dosanya. Nanti kalau yang lebih besar perbuatan baiknya, nah, seperti itu ya, saudara ya, bisa masuk surga. Tapi dosa itu serius sekali, saudara, karena memisahkan manusia dari Allah. Kematian rohani ada di sana. Kalau konsep dunia timbangan, nah kita lihat, benar nggak dosa itu masalahnya soal timbangan saja. Jadi biar timbangannya seimbang, maka banyakin berbuat baik, yang salah dikurangi. Tidak, saudara. Dosa itu sangat serius. Dosa adalah masalah ketercemaran. Ya, hamartia dalam bahasa aslinya meleset dari sasaran. Ada juga gambaran yang saya pikir akan menolong kita masalah ketercemaran. Saudara, misalkan di sini ada sebotol air ya, saudara ya. Lalu dalam ini ya, waktu botol air saya ini diisi ya, ada lalat satu masuk. Lalu lalat yang kedua juga masuk gitu kan. Lalat yang ketiga masuk, keempat masuk. Nah, airnya sudah tercemar sama lalat. Masalahnya gitu ya. Udah deh supaya air ini bisa diminum, lalatnya dikeluarin 1, dikeluarin 2, keluarin 3, keluarin 4, keluarin 5. Sampai lalatnya sudah nggak ada lagi. Pertanyaannya saudara, saya mau tanya sama saudara. Saudara masih mau minum nggak air ini? Pak saudara Junior Alut ini nggak mau. Nggak mau ya, jelas kan. Loh, padahal ini ya saudara ya, tadi lalatnya saya sudah ambil, lalat 1, 2, 3, 4, 5, 6, sudah saya ambil. Kenapa masih nggak mau minum? Karena tercemar. Sekalipun lalatnya sudah diambil, saudara ya, itu gambaran kayak dosa ya. Kita bilang timbangan, ya sudahlah dikurangi yang jelek-jeleknya, kurangi yang jelek-jeleknya. Tapi masalahnya tetap serius, saudara. Ini sudah tercemar. Atau gambarannya seperti ini, saudara ya. Masalah dosa sangat serius. Kita nggak ada yang mau minum. Mas, ini saudara, air minum ini saya kasih sianida. Saudara tahu sianida apa? Racun. Ya, masuk di sini, saudara ya. Ya sudah, ini penuh ya. Supaya saya suruh minum kan nggak mau kan. Ya sudah deh, airnya dikurangin. Airnya diambil. Tinggal setengah. Saya masih mau minum nggak? Saudara Junior Alut masih mau minum nggak? Setengahnya loh. Nggak mau. Kenapa? Karena tercemar. Saudara, ini dosa masalah yang sangat serius sekali. Kita nggak mau minum air, sudah tadi ya, sudah kemasukan lalat-lalat, sudah tercemar. Ini menggambarkan saudara bahwa manusia itu mengalami kerusakan total. Kondisinya itu parah sekali. Jadi manusia tidak mampu berespon kepada Allah. Maka dikatakan tidak ada seorang pun yang berakal budi, tidak ada seorang pun yang mencari Allah. Itu benar, saudara. Karena ketidakmampuan manusia berespon dengan Allah digambarkan dalam bentuk mati, saudara ya. Saudara, manusia yang tidak mampu berespon dengan Allah karena kondisi keberdosaannya ini digambarkan seperti mati. Saudara misalkan ya, saudara ya, misalkan saudara kesel nih sama satu orang gitu ya. Kita dengar wah dia akhirnya misalkan meninggal dunia. Nah, dulu kita kesel kan sama dia sewaktu dia hidup, kok dia kayaknya bikin susah hati kita, bikin kesel gitu ya. Nah, tapi pada waktu misalkan dia meninggal, kita datang ke tempat ini ya, kedukaannya. Lalu karena kita kesel ya saudara ya, kita cubitin itu ya, orang yang sudah meninggal tersebut. Bereaksi enggak? Enggak.
Kita bilang, aduh kamu dulu ya, ngeselin saya. Dulu waktu hidup ya, bikin saya susah, terus kita cubit-cubitin, terus kita, pokoknya kita inilah mengungkapkan kekesalan kita. Itu orang yang sudah mati tersebut bisa berespon nggak, saudara? Nggak bisa. Kenapa, saudara? Ya karena dia kondisinya mati. Dan saudara, ini gambaran bagaimana kondisi keberdosaan manusia. Dia tidak mampu, saudara, berespon kepada Allah. Tidak mampu mencari Allah karena kondisinya adalah rusak total, mati. Saudara, ini penting sekali untuk kita miliki, kita pahami bahwa semata-mata kalau sekarang ini relasi kita dengan Allah bisa nyambung karena faktor apa? Mari kita lihat. Ini katakan ya, jadi bagaimana keberdosaan manusia? Kita kenal istilah kertas putih atau terkenalnya baik dalam dunia pendidikan ataupun yang lain adalah tabula rasa. Lahir seperti kertas putih, menjadi fitrah, menjadi fitri kembali. Bisa nggak? Kalau kita lahir dalam kondisi sudah tercemar, sudah orang berdosa, bisa nggak? Nah, sebab itu sama seperti dosa telah masuk ke dalam dunia oleh satu orang, dan oleh dosa itu juga maut, demikianlah maut itu telah menjalar kepada semua orang, karena semua orang telah berbuat dosa. Saudara, saya mau kasih gambaran efek riak dari dosa, kalau saya suka ngajar ya saudara ya tentang dosa. Saudara, ada di sebuah danau yang sangat tenang. Danau yang tenang sekali. Kalau saudara iseng nih ya, Pak Junihar, saudara Junihar Alo, ambil kerikil ya, ambil kerikil, Bro Junihar Alo ambil kerikil, iseng-iseng ambil kerikil, lalu kerikil kecil tersebut dilemparkan ke danau yang tenang tersebut. Apa yang terjadi, saudara? Danaunya tenang, lalu saudara lempar. Saudara Junihar, halo, lempar kerikil ke danau tersebut. Apa yang terjadi? Saudara lihat ya, ada semacam riak ya, gelombang makin pertama kecil, makin lama makin besar, makin besar, makin besar, makin besar, makin besar. Saudara, itu disebut dengan efek riak. Jadi dosa, karena Adam dan Hawa sudah jatuh ke dalam dosa, maka keturunannya, rentetannya adalah orang berdosa. Efek riaknya, dosa itu memiliki efek menjalar, saudara. Dahsyat sekali. Jadi kerusakan itu dampaknya luas sekali. Keturunannya adalah keturunan orang berdosa. Saudara, efek dosa seperti itu, saudara. Jadi tidak pernah ada manusia itu lahir seperti kertas putih. Tidak ada. Efek dosa seperti tadi ya, sebuah danau yang tenang dilemparin batu atau kerikil kecil, lalu menimbulkan efek riak yang makin lama makin besar sekali. Nah, saudara, ini adalah kondisi kita, tidak ada pilihan. Waktu lahir kita statusnya adalah orang berdosa. Saudara, sama seperti dosa masuk oleh karena satu orang memberikan efek riak dan menjalar kepada semua orang. Nah, nanti kita lihat bagaimana karya keselamatan itu juga bisa menolong kita. Bagaimana supaya manusia bisa diselamatkan? Saudara, dalam Kisah Para Rasul 16 ayat 30 dikatakan, apa yang harus kulakukan supaya selamat? Karena kita itu terpisah dari Allah, tidak mampu menjumpai Allah, tidak ada mediasi, tidak ada mediator untuk kita kepada Allah. Apa yang harus kita lakukan supaya kita selamat? Kalau orang dunia ya saudara ya, yuk supaya kita selamat, supaya kita itu relasi dengan Tuhan pulih kembali, relasi kita baik kembali, maka mereka menekankan namanya perbuatan baik, perbuatan amal, kesalehan, upacara adat. Jadi mereka pikir dengan sering melakukan perbuatan baik, sering melakukan aksi sosial, sering melakukan bakti sosial, amal, saleh, upacara ini dan itu, mereka pikir akan selamat. Saudara, ini keliru sekali. Kenapa, saudara? Karena standar kebaikan Allah dengan kita itu berbeda sekali. Misalkan ya, saudara ya, ini tentang standar kebersihan atau kelayakan. Misalkan Bro Junihar Alo, maaf ya saya sering pakai namanya habis yang muncul. Nah, mengadakan sebuah pesta besar, pesta mewah sekali. Lalu ada seorang datang gitu ya,
pakaiannya compang-camping, nggak mandi 7 hari, bau sekali ya. Nggak mandi, pakaiannya nggak karu-karuan, compang-camping, oh pokoknya kucel kumuh sekali. Mau datang di pestanya Bro Junior Alo. Nah, pasti dikasih masuk nggak? Dia bilang, oh bro, aku ini kan teman kamu, aku terus kan si Bro Junior lalu bilang, loh kok kamu penampilannya kayak gini sih, ayo mandi gitu kan, ayo mandi dulu pakaian yang bener lah, yang bersih gitu, yang rapi kalau mau datang ke pesta. Lalu temannya bilang, loh aku ini sudah rapi, udah bersih gitu kan. Yaudah tunggu sebentar, aku pulang dulu mandi gitu ya. Udah dia mandi. Lalu pakaiannya masih tetap pakaian nggak dicuci ya, cuma camping datang lagi. Lalu saya boleh masuk ya ke pesta kamu? Nah, Bu Junior, lalu gimana? Loh, kamu udah mandi? Udah. Kok masih kayak begitu mukanya? Iya, aku mandinya cuma usap-usap ini air aqua gitu ya, sedikit ke tangan, ya sedikit ke muka. Aku udah mandi. Mas, standar mandinya beda kan? Bagi dia mandi ya udahlah, sedikit-sedikit tetes-tetesin air. Tapi dia nggak mandi yang bener-bener mandi, misalkan mandi di sungai atau gimana gitu ya. Standarnya beda. Orang tersebut pikirnya mandi dengan ya udah usap-usap saja, air tetes-tetesin udah mandi, udah bersih. Nah, saudara lihat standar mandinya beda dengan standar mandinya Bro Junior Alo. Dia pikir sudah mandi. Nah, ketika manusia berpikir, Tuhan aku sudah lakukan banyak kebaikan, terus kita bawa ke Tuhan. Aku udah bisa ya selamat, aku udah bisa ya masuk ke surga. Saudara, standar kebaikannya beda. Standar kebaikannya Allah dengan manusia itu berbeda sama sekali. Banyak kan kalau kita berbuat baik, kenapa, saudara? Oh, saya mau baik-baiklah, ramah-ramah sama Pak Satpam. Supaya apa? Supaya Pak Satpam juga baik-baik, ramah juga sama saya. Kalau ada apa-apa nanti saya ditolong. Saya mau baik-baik sama Bro Junior Alo. Kenapa? Ya supaya inilah kalau nanti saya misalkan ke Jayapura, saya disambut baik karena saya sapa-sapa dia terus. Jadi kalau kita itu berbuat baik, saudara ya, rata-rata pengennya, kenapa? Supaya orang lain juga berbuat baik seperti kita. Ada motivasinya, ada timbal baliknya, ada upah yang ingin kita cari. Saudara, bukan itu yang dimaksud Allah. Jadi standar Allah dengan manusia berbeda sekali. Jadi kalau pandangan dunia katakan dengan berbuat baik, berbuat amal, kesalehan, upacara adat bisa selamat. Tidak. Karena kayak tadi ya, standarnya berbeda. Orang tersebut standar mandinya seperti itu, tapi standarnya Bro Junior Alo yang mandi benar-benar mandi bersih, tubuh digosok, pakai sabun, semuanya bersih. Nah, pertanyaannya, benarkah manusia dengan usahanya dapat mencapai selamat? Dapat memulihkan relasi dengan Allah? Tidak bisa, saudara. Karena Allah itu suci adanya, kita dalam natur keberdosaan kita berjibun-jibun ya, bertumpuk-tumpuk berbuat baik, tidak pernah. Saudara, hanya ada satu cara ya, supaya kita bisa selamat. Apa yang harus dilakukan? Yaitu kita harus lahir baru dan bertobat. Kelahiran baru ini adalah tindakan Allah dalam memberikan anugerah kepada kita. Jadi pada waktu Nikodemus katakan, apa yang harus kulakukan supaya selamat? Tuhan bilang Tuhan Yesus katakan harus mengalami kelahiran baru. Jadi upaya Allah, action Allah dalam memberikan kepada kita anugerah. Saudara, anugerah apa sih? Anugerah itu seperti ini, saudara ya. Orang yang memberi tidak wajib memberi kepada kita. Orang yang menerima anugerah itu tidak layak menerima. Kalau toh sudah sampai diberi, saudara, orang yang menerima anugerah itu tidak bisa membalas kebaikan sang pemberi. Jadi yang memberi yaitu Allah tidak wajib memberi kepada kita. Yang menerima sama sekali tidak layak dan tidak mampu membalas kebaikan Allah. Jadi saudara, pada waktu kita mau mencapai Allah, mau memulihkan relasi kita dengan Allah,
maka harus ada kelahiran baru. Karya Allah melalui Roh Kudusnya yang menginsafkan kita akan keberdosaan kita. Di situ adanya repentance, adanya pertobatan. Pertobatan adalah ekspresi dan tindakan manusia saat mendapatkan anugerah Allah. Dan tanda yang diberikan melalui pertobatan itu, kita bersedia dibaptis. Disaksikan oleh orang bahwa kita ini sudah masuk ke dalam keluarga kerajaan Allah. Terakhir, saudara. Nah, saudara bilang, oh, saya sejak kecil sudah Kristen, Bu Oki. Saya sudah, ayah ibu saya, papa mama sudah Kristen. Jadi saya sudah orang Kristen. Saudara, itu jadi orang Kristen satu saja atau seperti apa? Apakah kita benar-benar mengalami kelahiran baru pertobatan dalam Tuhan? Saudara pikirkan itu dengan sangat, dan jika saudara belum mengalami kelahiran baru, belum mengalami pertobatan, maka lakukanlah itu. Mintalah pendeta, pembimbing saudara untuk menolong saudara mengenal Kristus. Tapi mungkin bagi saudara, ya saya sudah mengalami kelahiran baru, saya sudah bertobat, gitu ya, saya sudah dibaptis. Pertanyaannya, kalau semua itu adalah anugerah, masih perlu nggak sih saudara kita berbuat baik? Nah, saudara, firman Tuhan katakan di dalam Efesus 2 ayat 10, karena kita ini buatan Allah. Kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Dia mau supaya kita hidup di dalamnya. Dan aku telah menetapkan kamu supaya kamu pergi dan menghasilkan buah, dan buahmu itu tetap. Kalau semua anugerah, masih perlu nggak perbuatan baik? Bukan perlu lagi, saudara. Karena status kita itu sudah anak Allah. Kita sudah menjadi milik Allah, dan kita diciptakan untuk pekerjaan baik. Maka ketika kita bilang kita anak Allah, status itu, hal-hal yang baik itu mengikutinya, saudara. Kenapa? Karena Allah itu baik, maka anak-anaknya pun mencerminkan hal-hal yang baik. Mencerminkan perbuatan-perbuatan yang baik. Tapi bedanya, kalau dulu sebelum kita kenal Tuhan, sebelum kita percaya Tuhan, kita berbuat baik supaya orang lain berbuat baik sama kita, atau supaya timbangan kita itu besar di surga. Hari ini kita berbuat baik bukan karena itu. Karena Allah itu sudah mengasihi saya, Allah menyatakan kebaikannya kepada saya mau menunjukkan kasih saya kepada Allah melalui kebaikan kepada sesama. Jadi kita berbuat baik bukan untuk motivasi pribadi, kita berbuat baik karena respon kita kepada Allah yang sudah melakukan hal yang baik. Karena status kita adalah anak Allah, Bapa kita adalah Bapa yang sempurna, maka perbuatan-perbuatan kita menggambarkan kesempurnaan dari sikap hidup kita. Saudara masih muda, masih banyak hal, saudara bilang, oh masih banyak hal bisa saya lakukan. Pertanyaannya saudara, kalau saudara merasa, oh saya masih muda, umur saya masih panjang, masih banyak hal bisa saya lakukan, yang saudara lakukan itu, apakah benar-benar mencerminkan, menggambarkan Allah kita yang baik itu? Yang saudara lakukan itu kebanyakan untuk diri sendiri atau untuk orang lain. Saudara, mari ketika kita menjadi seorang anak Tuhan, kita melakukan hal-hal yang baik, kita terus bekerja memberi yang terbaik, hanya dengan satu tujuan, untuk memuliakan nama Tuhan. Saudara, kalau saudara masih SMA, masih belajar, saudara belajar mati-matian bukan untuk saudara semata-mata, tetapi karena saudara itu dirancang Tuhan untuk melakukan hal-hal pekerjaan Tuhan yang baik, maka saudara wajib belajar mati-matian, mengerti keilmuan dengan baik, supaya apa saudara ya? Supaya saudara dapat berkarya, memberikan kontribusi kepada dunia yang semakin lama semakin menjauhkan diri dari Allah. Kalau saudara melakukan kebaikan kepada sesama dengan satu tujuan, mereka melihat gambaran Allah, mereka melihat Kristus di dalam diri kita. Oh kok beda ya dia itu ya, baik ya. Oh dia itu anak Tuhan yang menggambarkan, yang mencerminkan. Jadi saudara, sekalipun kita sudah diselamatkan bukan karena usaha kita, hanya karena anugerah, masih perlu tidak berbuat baik? Jelas.
tapi berbuat baiknya untuk memuliakan nama Tuhan. Muliakanlah Tuhan dalam seluruh aspek hidup saudara. Tuhan memberkati. Mari kita satu dalam doa. Tuhan, kami datang di hadapan Tuhan. Kami sadar kami bukanlah kertas kosong yang kami ketika lahir, tapi kami sudah tercemar. Kami adalah orang berdosa yang tidak perlu diajarin bagaimana berbuat dosa, tapi kami melakukannya dalam kehidupan kami. Tapi kami bersyukur kepada Allah yang menolong kami di dalam anugerah keselamatan memulihkan relasi kami yang rusak ini, di dalam pribadi Yesus Kristus yang menolong kami untuk kami belajar mengenal Tuhan dan pulihnya relasi kami dengan Tuhan sehingga kami bisa memanggil Engkau Allah Bapa kami. Dan Tuhan adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Ketika kami di dalam anugerah Tuhan ini, Tuhan ajari kami untuk kami boleh hidup memuliakan nama Tuhan. Tidak asal ada, tidak asal hidup, tapi hidup yang menggambarkan kemuliaan, kebaikan Tuhan, supaya orang lain bisa melihat bahwa kami adalah anak-anak Tuhan. Ajar kami hari demi hari untuk hidup sebagai orang yang tahu berterima kasih, sebagai orang yang hidup di dalam anugerah Tuhan, tidak menganggap anugerah Tuhan secara sembarangan, tidak menganggap sebelah mata anugerah Tuhan, tetapi kami menghargai anugerah Tuhan di dalam Yesus itu dengan hidup yang terus berusaha memuliakan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa untuk setiap anak-anak-Mu di Jayapura, untuk mereka terus Tuhan tolong hidup yang memuliakan nama Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Teman-teman, saya silahkan untuk berdiri. Kita akan sama-sama mengucapkan pengakuan iman rasuli. Pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Teman-teman, silakan duduk. Teman-teman yang saya kasihi dalam Tuhan, saat ini kita diberikan kesempatan untuk memberikan persembahan. Teman-teman bisa membawanya langsung ke kantor Gereja Kristen Kalam Kudus Jayapura, atau teman-teman bisa transfer di nomor rekening yang sudah ada di description box. Teman-teman, mari kita memuji Tuhan dengan menyanyikan lagu Lingkupiku. Dengan sayapmu naungiku, dengan kuasamu di saat badai bergelora, ku akan terbang bersamamu. Bapa, Kau Raja atas semesta,
kita bersatu dalam doa sekaligus mengakhiri ibadah kita hari ini. Bapa kami yang di surga, kami bersyukur, berterima kasih karena berkat Tuhan sehingga kami bisa belajar firman Tuhan pada hari ini. Tuhan berkati supaya setiap yang kami dengarkan tidak sia-sia, melainkan sungguh-sungguh membawa hasil yang positif di mana kami semakin mengerti dan semakin memahami, tapi juga semakin dibangun di dalam iman, dasar iman sesuai dengan Alkitab. Dan kami berdoa supaya kami tidak lagi terombang-ambing oleh berbagai-bagai konsep atau pandangan-pandangan dari agama lain atau dari dunia luar yang tidak sesuai dengan firman Tuhan. Tuhan berkati Bu Oki yang sudah membagi berkat bagi kami dalam hidup bersama suami, dengan keluarga. Tuhan menyertai Bu Oki, diberikan kekuatan, hikmat, kesehatan, terus menjadi saluran berkat bagi banyak orang. Berkati untuk kami semua yang akan menjalani kehidupan kami sebagai siswa, pelajar, pemuda, biarlah kami menjadi orang-orang muda yang sungguh-sungguh berkenan di hadapan Tuhan. Berkati papa mama kami, keluarga kami, orang tua kami yang mencari nafkah buat kami, berkati mereka dalam pekerjaan, dalam kondisi sulit ini Tuhan, biarlah Tuhan juga yang pulihkan semua keadaan ini, berkati pemerintah dapat mengatasi semuanya dengan baik. Berkati Bapak Ibu Guru Pembimbing yang dengan setia mendampingi kami seperti hari ini, Tuhan sertai mereka dengan kekuatan, dan berkati dalam hidup keluarga dan pelayanan mereka. Terima kasih Bapak, kami hendak bersama-sama mengakhiri ibadah kami pada hari ini dengan menerima berkat dari Tuhan. Kiranya kasih dari Allah Bapa, karunia dari Tuhan Yesus Kristus, penyertaan Allah Roh Kudus, menyertai saudara-saudara sekalian dari sekarang sampai Tuhan Yesus datang. Haleluya. Amin. Teman-teman, demikianlah ibadah kita di hari ini telah selesai. Diucapkan terima kasih kepada teman-teman yang telah bergabung bersama dengan kami dalam persekutuan di saat ini. Sampai bertemu di ibadah Youth Online berikutnya. Dan saya, Injilia, beserta kedua rekan saya, Yusuf, Brian, dan juga kameramen, Brando. Sampai bertemu minggu depan teman-teman. Dan akhirnya, Tuhan Yesus memberkati. Dah.